Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5. Pelajarannya yang ke-8, yaitu materi Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah Mari hidup sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat ke-67. Nah, menurut ayat di atas, maka sederhana itu sebenarnya adalah pertengahan ya di antara sifat kikir dan sifat boros. Apa yang dimaksud dengan kikir? Jadi kikir itu menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Jadi jangan salah ya, ada orang yang kikir bukan hanya kepada orang lain, kepada diri sendiri pun dia kikir. Ada itu ya. Misalkan takut beli baju, takut beli makanan, padahal uangnya ada. Tidak mau. Nah, itu artinya dia kikir terhadap dirinya sendiri ya. Kemudian boros. Apa yang dimaksud dengan boros? Jadi boros itu terlalu berlebihan. Jadi berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan sebagainya. Nah, contoh misalkan kalau kita berwudu, maka sunahnya itu kan 3 kali basuhan ya. Nah, kalau lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali ya, bisa saja, tetapi ini termasuk boros ya, boros air, boros energi kan. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalkan cuma 1 kali, ini juga kikir ya. Jadi wudunya belum baik ya. Kalau kita cuma membasuhnya hanya 1 kali, jadi hanya masuk ke rukunnya saja, tidak dapat sunnah. Nah, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah contoh atau suri teladan yang paling baik dalam melaksanakan sikap hidup sederhana. Nabi Muhammad itu bukan orang yang miskin ya. Justru beliau itu adalah orang yang kaya raya sebetulnya. Kenapa? Yang pertama, Nabi Muhammad ini ketika beliau menikah, beliau itu memberikan mahar. Jadi mahar itu syarat pernikahan ya, yang diberikan kepada seorang perempuan. Nah, itu diberikannya mahar kepada Siti Khadijah itu sebanyak 20 ekor unta dan beberapa perhiasan lain ya. Ini kalau dinilai dengan mata uang kita sekarang itu setara dengan angka 1 miliar rupiah. Berarti sangat besar ya. Nah, kedua, setiap berkurban rata-rata Nabi Muhammad ini mengeluarkan hampir 100 ekor unta. Jadi tiap kali berkurban di Idul Adha itu rata-rata 100 ekor unta. Berarti Nabi Muhammad orang yang kaya kan? Tetapi ketika beliau hidup justru menunjukkan kesederhanaan ya. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad ini seringkali mengikat perutnya dengan kain dan batu. Jadi ditahan perutnya itu dengan batu supaya tidak lapar. Jadi beliau itu sering menahan lapar, bahkan sampai dikaitkan kain dengan batu. Yang kedua, beliau itu tidurnya itu beralaskan daun pohon kurma. Jadi kalau bangun tidur itu di wajahnya itu tampak bekas pelepah daun kurma ya. Nah, padahal beliau itu bukan orang yang miskin ya. Nah, seperti itu. Jadi kaya itu dalam Islam itu tidak masalah. Jadi mau kaya, mau miskin tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah kita mampu hidup sederhana apa adanya. Nabi Muhammad juga memiliki beberapa kendaraan ya. Beliau memiliki beberapa kuda, kemudian beberapa unta ya.
Kemudian beliau juga memiliki beberapa ekor kambing dan hewan peliharaan lainnya. Jadi kalau misalkan dikatakan miskin, tidak juga, karena Nabi Muhammad itu memiliki banyak harta kekayaannya, tetapi pola hidupnya yang sangat sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat ke-27. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa orang muslim itu tidak boleh boros ya, karena boros itu termasuk perbuatan tercela, termasuk perbuatan setan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kita mampu dan mau hidup secara sederhana. Assalamualaikum.